Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ilham Kinastian dari sekelas TKRO 6 ingin mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Lalu, yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Lalu, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri dalam salah satu blok, yaitu blok barat dan blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. Yang pertama, A. Tanpa mengikatkan diri pada fakta militer yang ada. B. Menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan, untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perundingan dengan alat. C. Menghapuskan penjajahan. Lalu, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya SBB. Contoh pertama, A. Kerjasama RI dengan Vietnam. Lalu yang kedua, kerjasama regional. Contohnya, kerjasama RI dengan Summit atau EAS. Lalu yang ketiga, kerjasama multilateral. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, sarana hubungan internasional. Pertama, ada diplomasi, lalu negosiasi, lalu lobby, lalu propaganda, dan ekonomi, dan yang terakhir, kekuatan militer. Lalu, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. A. Pembentukan PBB. B. Pembentukan dan peran PBB. C. Peran aktif Indonesia. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, pembentukan ASEAN. Yang kedua, peran Indonesia di ASEAN. Lalu yang ketiga, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Lalu, pembentukan gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Lalu, peran Indonesia di gerakan non-blok. 1. Salah satu pemrakarsa GNB atau gerakan non-blok, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Kedua, pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. Presiden Soekarno selaku Presiden RI saat itu terpilih menjadi Ketua GNB. Ketiga, penyelenggara KTT X Gerakan Non-Blok.
Pada saat Indonesia menjabat pemimpin GNP, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT-X GNP. KTT tersebut bertempat di Jakarta, Indonesia, dan dihadiri oleh 106 negara. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahana Wirisiwa, kelas 11 TKR 6. Ingin melanjutkan presentasi yang tadi, perjanjian internasional yang dilakukan di Indonesia. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Ada beberapa bentuk perjanjian internasional yang harus diketahui, diantara sebagai berikut. Konvensi ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Traktat ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyentuh. Persetujuan ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibandingkan dengan material yang diatur dalam treaty atau convention. Pengaturan ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada. Pertukaran nota ialah suatu pertukaran yang menyimpan atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai sesuatu masalah tertentu. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. 1. Tahap perjanjian internasional. Dapat para ahli memberikan tahapan-tahapan dalam kebiasaan internasional melakukan perjanjian internasional. 2. Pierre Raymond, ia menjabarkan 2 prosedur pembuatan perjanjian internasional menjadi sebagai: B. Menurut hukum positif Indonesia. Selain mendapat dari para ahli secara lebih tegas, tahapan perjanjian internasional tertuang jelas dalam pasal 4 UU nomor 24 tahun 2000. 1. Penjajakan. Adapun tahapan pertama dalam pembuatan perjanjian internasional adalah penjajakan. 2. Tahap selanjutnya setelah adanya penanjakan adalah perundingan. Fungsi perjanjian internasional. Fungsi perjanjian internasional diantaranya untuk membentuk hukum. Membentuk hukum ini berarti membentuk ketentuan hukum ini bangsa-bangsa atau masyarakat internasional yang bersifat multilateral dan biasanya terbentuk bagi pihak ketiga. Fungsi lainnya ia membentuk hak-hak kewajiban bagi bangsa atau negara yang mengandalkan perjanjian saja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.